Hai semua, kembali lagi dengan gua Ans Nimi. Oke, sebelum mulai mungkin kita recall dulu ya. Ya siapa tahu ada yang lupa aja. Jadi di video sebelumnya dengan secara mengejutkannya di pertandingan upacara pemakasan yang diadakan oleh para suku-suku Pohon Besar atau Pohon Suci, terdapat seorang Dewi Pedang atau teman Karen yang ikut serta juga dalam upacara itu di 16 besar kemarin. Singkat cerita, setelah bertemu dengan Toya dan Karen dan berbincang-bincang sebentar, Dewi Pedang itu pun menjadi kakak kedua Toya yang bernama Mochizuki Moroha. Setelah itu di video sebelumnya juga dijelaskan bahwa setiap dewa dewi atau demigod itu memiliki kemampuan atau simpelnya sebuah buff pasif yang dapat membuat orang-orang yang dicintai oleh mereka mendapatkan peningkatan status secara drastis tergantung pangkat dari dewa dewi atau demigod itu sendiri. Jadi karena di video sebelumnya Toya itu sudah terkonfirmasi sebagai demigod atau setengah dewa, para cewek-cewek Toya mendapatkan buff itu dan membuat mereka itu berkembang dengan sangat pesat dalam segi kekuatan. Terutama yang ikut-ikut serta dalam upacara pemakasan kayak Ilse, Hilda, Lu, dan Yai. Tidak hanya dari Toya saja, mereka itu juga mendapatkan buff dari Karen, karena Karen juga mencintai mereka sebagai keluarga. Jadi buffnya cewek Toya itu banyak gitu, double gitu. Dan di akhir video terjadi sebuah latih tanding antara Moroha melawan Toya yang disebabkan karena Yai dan Hilda itu ngotot mau melihat kekuatan berpedang dari Moroha. Jadi di video ini kita akan melanjutkan pertandingan itu. Oke, sudah ingatkan? Ya ingat-ingatin aja lah. Bila udah, mari kita lanjutkan aja pembahasan kelanjutan anime Isekai Smartphone Totomoni. Tuh sahabat basi lagi, kita langsung aja ke pembahasannya. Let's go. Oke, sekarang mari kita lanjutkan pertarungan antara Toya melawan Moroha. Duel mereka ini terjadi sangat singkat sekali. Toya benar-benar bukan tandingan bagi kakak barunya itu Moroha. Toya berulang kali terus menyerang Moroha dengan sekuat tenaganya. Tapi semua serangan Toya itu berhasil ditangkis dengan sangat mudah oleh Moroha dan malah dikonter balik sama Moroha. Hingga akhirnya Toya pun menyerah dengan keadaan terkapar di tanah akibat diserang Moroha. Toya benar-benar di sini nggak bisa mendaratkan satupun serangannya ke Moroha. Benar-benar dimainin lah Toyanya. Tapi karena itu Toya itu menjadi sangat kagum dan takjub dengan kakaknya, dengan kekuatannya lah. Dan Toya juga akhirnya bisa 100% percaya sama gelar kakak barunya ini sebagai Dewi Pedang. Bahkan tidak hanya Toya saja yang merasa kagum dan takjub. Yai, Hilda dan Lu pun juga merasakan hal yang sama seperti Toya. Terutama Yai dan Hilda yang mereka berdua ini memang penggila pedang. Mereka berdua bahkan sampai mencoba menganalisa pertarungan Toya dan Moroha tadi. Walaupun usaha mereka ini sia-sia karena mereka itu hanya dapat melihat sekilas pergerakan Toya dan Moroha saat duel tadi. Karena pergerakan Toya dan Moroha duel ini sangat cepat sekali. Saking cepatnya orang biasa itu nggak akan bisa melihat pergerakan Toya maupun Moroha saat duel. Yai dan Hilda yang bisa dibilang itu ahli pedang aja cuman bisa lihat sekilas, apalagi orang biasa. Tapi walaupun mereka berdua ini hanya bisa lihat sekilas saja, mereka berdua ini mendapatkan pujian dari Moroha dan ditawarkan oleh Moroha untuk jadi muridnya. Tentu kedua tunangan Toya ini tanpa pikir panjang langsung menerima tawaran dari Moroha dengan sangat gembira. Di lain sisi, Toya mendapatkan si refreshnya ke dirinya sendiri untuk memulihkan stamina. Lalu setelah pulih, Toya pun akhirnya sadar kalau duelnya ini ternyata nggak hanya dilihat oleh tunangannya aja, tapi dilihat juga oleh banyak orang dari suku Pohon Besar yang ada di sekitarnya. Mereka semua ini pada bisik-bisik gitu, nanyain kenapa orang sekuat Toya itu nggak ikut upacara pemangkasan. Di antara semua orang-orang itu ada juga wanita klan naga dan teman lelaki botaknya yang sebelumnya itu yang Toya lihat. Si lelaki botak yang menyadari tatapan Toya, dia itu langsung membungkukkan badannya memberikan salam. Sedangkan si wanita naga itu entah kenapa dia itu terus menatap Toya tanpa bergerak sedikit pun, kayak penasaran dan bingung gitulah. Saat Toya melihat wanita klan naga itu dengan baik-baik, Toya pun akhirnya sadar kalau kedua mata dari wanita itu memiliki warna yang berbeda. Yang kalau diartikan tentu kalian tahulah arti dari warna mata yang berbeda kalau di dunianya Isekai Smartphone, yaitu mata sihir. Untuk warna mata wanita ini, dia itu memiliki warna mata yang di kanannya itu emas dan yang di kirinya itu merah. Wanita klan naga ini terus menatap Toya sampai-sampai dia itu tidak menyadari kalau dirinya ini saat ini sedang diincar oleh seseorang dari atas pohon yang berada tepat di belakangnya. Toya menyadari akan hal itu dengan segera langsung mengeluarkan Brunhilde-nya yang sudah berisikan peluru paralyze dan menembakkannya ke seseorang itu.
Orang itu pun terjatuh dari pohon bersamaan dengan busur dan panahnya yang dibawa. Toya pun langsung bertanya ke wanita klan naga itu apakah dia mengenal orang itu. Dengan keadaannya masih kaget dan panik karena tembakan Toya yang secara tiba-tiba ke belakangnya, wanita klan naga itu pun langsung memeriksa orang itu dan menjawab ya. Wanita klan naga itu menjelaskan kalau orang itu adalah peserta dari suku yang dia kalahkan sebelumnya. Tak lama kemudian suku Jaya pun datang dan menyeret orang itu yang sudah tak berdaya akibat pelurunya Toya ke suatu tempat untuk diberikan hukuman setelah dijelaskan sama Toya. Kemudian wanita klan naga itu pun berterima kasih sambil memperkenalkan dirinya kepada Toya. Begitu juga dengan temannya yang botak itu. Nama wanita naga itu adalah Sonia Paralem atau kita sebutlah Sonia. Sedangkan nama temannya si lelaki botak itu adalah Rengetsu. Sonia dan Rengetsu ini sama-sama pemain pembantu dari suku Lulush. Sama seperti Toya dan yang lainnya gitulah, pemain pembantu. Lalu setelah perkenalan mereka berdua, Toya bertanya ke Rengetsu asalnya. Dia berasal dari mana? Dengan sedikit bingung, Rengetsu pun menjawab kalau dia itu berasal dari Ishen. Mendengar itu, Toya pun merasa lega. Kenapa Toya menanyakan itu? Sebab seperti yang sudah gua ceritakan di video sebelumnya, Rengetsu ini memiliki ciri-ciri yang sama seperti orang-orang dari negara timur. Dan di antara negara-negara timur itu ada negara yang gak tahu malu yang bernama Yuron. Ya kalian tahu sendirilah. Jadi bisa dibilang Toya itu khawatir kalau Rengetsu ini adalah orang Yuron atau mata-matanya Yuron. Lalu setelah itu Toya pun memperkenalkan dirinya juga ke mereka berdua. Tapi di saat Toya lagi mau memperkenalkan dirinya, lagi-lagi Sonia itu terus menatap Toya dengan sangat keheranan gitu. Toya yang risih pun bertanya ke Sonia kenapa dia sejak tadi itu terus menatapnya. Sonia malah balik bertanya ke Toya kenapa Toya memakai pakaian perempuan. Sontak Toya pun kaget. Toya berpikir apakah ini karena kekuatan matanya. Makanya dia itu bisa tahu penyamaran Toya. Agar tidak terjadi kesalahpahaman yang lebih besar lagi, Toya menggiring mereka berdua ke suatu tempat yang sepi untuk menjelaskan semuanya kepada mereka. Dan meminta mereka itu untuk merahasiakannya. Singkatnya, mereka pun akhirnya mengerti dengan keadaan Toya. Dan karena tadi Toya itu baru saja menyelamatkan Sonia, jadi sebagai balasannya mereka berdua pun berjanji tidak akan membeberkan identitas asli Toya dan sebagainya. Lalu Toya bertanya ke Sonia perihal mata sihirnya. Toya di sini cuma mau mastiin aja gitu. Apakah benar mata sihirnya yang membongkar penyamarannya? Sonia pun menjawab iya. Sonia menjelaskan kalau kedua matanya itu memiliki kemampuan yang berbeda. Mata kirinya dapat menghilangkan segala ilusi, sedangkan mata kanannya dapat meniadakan efek visual. Tapi bukan berarti kedua mata sihir Sonia ini bisa membatalkan sihir yang berbau ilusi atau efek visual. Melainkan mata sihir Sonia ini dapat membedakan antara ilusi dan efek visual gitu. Ya pokoknya dia itu bisa tahulah apa ini ilusi atau efek visual gitu. Kemudian saya bertanya balik ke Toya perihal Moroha. Tentu Toya jawab kalau dia adalah kakak keduanya. Toya juga ngasih tahu ke keduanya itu kalau kakaknya itu Moroha adalah pendekar pedang terkuat di dunia. Sontak keduanya pun kaget dan gak percaya gitu. Lalu setelah berbincang-bincang singkat, Toya, Sonia dan Rengetsu pun berpisah. Mereka juga berjanji akan saling bertarung sekuat tenaga jika suku Toya dan suku Sonia Rengetsu ini ketemu di final nanti. Ya pokoknya gak ada belas kasih gitu lah ntar kalau ketemu. Kemudian setelah mereka berdua pergi, datanglah Pam yang menghampiri Toya dari kejauhan. Toya dan Pam pun sedikit basa-basi. Lalu berhubung suku Balum telah gugur di 16 besar. Toya nanya ke Pam apakah dia dan sukunya itu masih akan tetap mengusir suku Balum jika menang. Pam pun menjawab kalau rencana awalnya memang maunya seperti itu, tetap gitu. Tapi Pam ini mulai merasa kalau itu kurang greget gitu. Ya di sini Pam mulai sombong gitulah. Untuk apa dihukum gitu suku yang lemah yang gak bisa sampai final gitu. Singkatnya gitulah. Jadi setelah Pam memikirkannya lagi lebih jauh lagi, Pam pun memutuskan untuk menggantinya menjadi sesuatu yang sangat menguntungkan gitu bagi suku Rauri ke depannya. Tapi Pam gak tahu apa itu. Toya pun mencoba membantu Pam dan memberikan beberapa usulan. Usulan pertama, Toya itu menyarankan untuk membuat peraturan yang mana melarang laki-laki untuk ikut upacara pemakasan ke depannya dan seterusnya. Tapi ide ini langsung ditolak mentah-mentah oleh Pam. Sebab takutnya nanti malah jadi kericuhan gitu antar suku pohon besar. Kemudian Toya mengusulkan lagi untuk membuat peraturan perbedaan genre. Jadi kedepannya nanti dan seterusnya upacara pemakasan itu akan dibagi menjadi dua sesuai genre. Ada yang khusus cowok dan ada yang khusus cewek. Tapi di ide ini
Di ide kedua ini, menurut Toya itu masih sedikit tidak menguntungkan bagi suku Rauri bahkan suku Balum. Karena ya kalian tahu sendirilah, kedua suku ini kan cuma ada satu genre aja. Jadi mereka itu cuma bisa mengikuti salah satunya saja. Sedangkan suku lainnya itu akan bisa memasuki dua pertandingan gitu, dua upacara gitu. Dan ada kesempatan untuk menang 2 piala gitulah. Saya menjelaskan kerugian itu ke Pam. Tapi Pam ini malah jadi tertarik, malah makin tertarik dengan ide itu. Dia berpikir dengan adanya aturan ini, wanita-wanita dari suku lain pasti mau gak mau harus berlatih agar mereka itu dapat memenangkan pertandingan. Jadi dengan begitu ada kemungkinan wanita-wanita dari suku lain itu akan memilih pindah ke suku Rauri agar mereka itu menjadi kuat dan menang. Dan suku Rauri pun akan semakin kuat dengan kedatangan mereka. Jadi pikir Pam tuh kayak gitulah. Dengan semangat yang membara, Pam pun langsung pergi meninggalkan Toya untuk mengusulkan ide Toya ini dan pemikirannya tadi ke sukunya. Sini Toya sedikit gelisah setelah Pam pergi. Toya bertanya apakah dia itu telah melakukan sesuatu yang tidak perlu. Tapi di saat Toya berpikir seperti itu, datanglah roh pohon besar atau roh pohon suci yang menghampiri Toya secara tiba-tiba. Dia datang hanya untuk menyemangati Toya dengan mengatakan kalau usulan Toya itu nggak buruk juga. Karena dengan adanya aturan yang Toya buat itu, posisi wanita di hutan besar akan membaik. Saat mengatakan itu, roh pohon pun pergi gitu. Ya dia itu cuma datang nyemangatin habis itu pergi gitu. Walaupun masih sedikit galau memikirkan yang tadi, Toya memutuskan untuk membiarkannya saja dan balik ke tempat para tunangannya. Di tengah perjalanan, Toya itu sempat lihat orang-orang dari suku Rivet memasuki hutan gitu. Tapi Toya mengabaikannya dan tetap jalan. Lalu di keesokan harinya, ke-8 suku yang berhasil lolos di babak 16 besar kemarin akan diadu kembali sekarang di babak final atau babak 8 besar. Di pertandingan final kali ini, ronde akan dibagi lagi menjadi 3. Ronde pertama adalah 4 besar, ronde kedua 2 besar, dan ronde terakhir barulah ronde final yang sebenarnya dimulai. Dan di setiap rondenya akan diadakan secara bersamaan one by one. Mengenai ide Toya yang tadi, suku Pam atau suku Rauri setuju memakai ide Toya itu dan mereka sangat yakin akan memenangkan pertandingan dengan bantuan cek-cek Toya tentunya. Dan pertama dari suku Rauri di babak 4 besar saat ini adalah suku yang aneh yang memakai hiasan bulu burung gitu dari kepala hingga kaki. Mereka memakai mantel berbentuk sayap dan topi tengkorak dari burung asli. Ya kita sebut aja lah mereka itu suku burung. Di ronde pertama yang maju duluan dari suku Rauri adalah LC. Begitu pertandingan dimulai, peserta dari suku burung yang menjadi lawan LC mulai berlari dengan sangat cepat mengitari LC. Sedangkan LC itu diam tidak bergerak sedikit pun. Lawan LC mencoba mengecoh konsentrasi LC dan memberikan gerakan tipuan. Tapi LC tetap tidak bergerak sedikit pun. Kemudian lawan LC pun mulai meningkatkan kecepatannya lagi. Dan di saat dia itu berada tepat di belakang LC dan mengira kalau LC itu tidak mengetahuinya, dia pun mulai melancarkan serangan. Tapi sayangnya LC itu menyadari itu. LC menghindari serangannya dengan menghindar ke samping, kemudian memukul tepat di wajahnya sampai wajah lawannya dan topi tengkorak burungnya itu hancur. Lawan LC pun langsung pingsan seketika saat terkena pukulan itu. Karena lawannya pingsan, LC pun secara otomatis dinyatakan memenangkan pertandingan. Setelah kemenangan LC, yang maju ke ronde kedua dari suku Rauri adalah Yai. Tapi sama seperti pertandingan LC tadi, musuh Yai itu tidak memberikan perlawanan yang berarti bagi Yai. Yang membuat Yai pun juga berhasil memenangkan rondenya dengan sangat mudah. Begitu juga dengan ronde ketiga yang diwakili oleh Hilda. Jadi dengan kemenangan 3 kali berturut-turut, suku Rauri pun dinyatakan lanjut ke babak selanjutnya. Singkat cerita, sudah terdapat 4 suku yang maju ke babak selanjutnya. Suku itu adalah yaitu suku Rauri, suku Lulus, suku yang Sonia dan Rengetsu tempati, suku Lumina, suku yang memiliki tangan kuat, dan suku Rivet. Lalu tak lama kemudian pertandingan babak kedua pun dimulai. Tapi tidak diduga-duga ternyata yang menjadi lawan suku Rauri di babak kedua ini adalah suku Lulus. Sejujurnya setelah Toya tahu kalau lawan mereka adalah suku Lulus, suku yang dibantu oleh Sonia dan Rengetsu, Toya berpikir kalau Pam dan Lu itu pasti akan kalah jika mereka melawan salah satu dari antara Sonia dan Rengetsu. Begitu juga dengan LC. Jika LC sampai bertemu dengan Rengetsu, maka peluang kemenangannya akan menurun dengan sangat drastis. Sebab keduanya ini nggak cocok gitu. Lebih condong ke Rengetsu dalam hal seni bela diri.
Tapi untuk Yae dan Hilda, mereka berdua itu memiliki kesempatan menang yang sangat jauh lebih tinggi jika mereka itu melawan Sonia. Ya ini masih kesimpulan aja lah dari Toya. Lalu kedua belah pihak dari suku Raori dan suku Lulus pun telah berkumpul di setiap sisi berlawanan tunggul. Keduanya mulai berdiskusi menentukan urutan peserta yang akan maju duluan. Toya melihat dari bangku penonton menggunakan layar proyeksinya dapat melihat dengan sangat jelas urutan peserta dari setiap suku. Dan di sini Toya jadi bisa tahu siapa yang akan menjadi lawan Sonia dan Rengetsu. Mereka adalah Lu dan Elsie. Lu akan melawan Rengetsu di ronde pertama dan Elsie akan melawan Sonia di ronde kedua. Singkatnya, ronde pertama, Lu melawan Rengetsu pun dimulai. Mereka berdua memasuki tunggul arena. Perbedaan tinggi keduanya itu sangat jauh berbeda. Rengetsu tingginya 180 cm, sedangkan Lu tingginya 145 cm. Jadi pertandingan mereka itu kelihatan kayak duel antara Loli melawan Dengan sinyal yang diberikan oleh wasit, pertandingan Lu melawan Rengetsu pun dimulai. Begitu pertandingan dimulai, Lu pun langsung mengeluarkan Nitoryu-nya dan mulai menyerang duluan. Tapi dengan sigap Rengetsu berhasil menepis serangan Lu. Kemudian Lu membelokkan tongkat Rengetsu ke arah bawah, lalu mencoba menendang dadanya. Tapi seakan sudah membaca pergerakan Lu, Rengetsu sengaja terlebih dahulu menghantamkan tongkatnya ke bawah dan melompat ke belakangnya Lu. Lu mengejar Rengetsu yang berada tepat di belakangnya dan menyerangnya lagi dengan rentetan serangan yang berturut-turut. Lu terus memepet Rengetsu, tidak membiarkannya menjaga jarak. Gerakan dan serangan Lu itu sangat persis seperti gerakan atau gaya bertarungnya Elsie, atau gaya bertarung untuk petarung jarak dekat. Moroha yang melihat itu pun langsung dapat mengetahuinya dan bergumam apakah Elsie yang mengajarinya. Rengetsu di sini mulai terdesak akibat serangan Lu itu. Lu benar-benar tidak membiarkan Rengetsu itu pergi dari dirinya, terus dipepet gitu. Rengetsu dipaksa untuk terus bertahan. Namun tak lama kemudian, Rengetsu pun akhirnya mendapatkan kesempatan untuk menjaga jarak dari Lu. Tapi Lu dengan sigap mengejarnya kembali. Namun bukannya kabur, Rengetsu itu malah maju mendekati Lu sambil melemparkan tongkatnya ke kakinya Lu dengan tujuan agar Lu itu kehilangan keseimbangannya. Dan rencana Rengetsu itu pun berhasil. Lu kehilangan keseimbangannya karena terkena lemparan tongkatnya Rengetsu. Lalu memanfaatkan kesempatan itu, Rengetsu pun langsung membanting Lu dengan sangat keras. Lu pun terbanting ke bawah dengan sangat keras, tapi Lu langsung berguling-guling ke samping dan mencoba untuk berdiri lagi. Sontak Toya yang melihat ceweknya dibanting dengan keras itu pun langsung naik darah. Toya marah-marah dalam hatinya dan pingin balas dendam gitu ke Rengetsu. Tapi karena ini pertandingan, Toya itu sportif dan menahan niatnya itu sampai pertandingan selesai lah pokoknya. Sekarang kita kembali lagi ke duelnya. Kali ini keadaan tuh telah berbalik arah. Yang tadinya Lu yang memojokkan Rengetsu, sekarang malah balik Lu yang dipojokkan Rengetsu. Karena terus ditekan sama Rengetsu, Lu pun terpaksa mengorbankan tangan kirinya terkena serangan Rengetsu agar Lu itu dapat mengapit tongkatnya Rengetsu menggunakan tangan kirinya supaya serangannya itu berhenti. Dan rencana Lu berhasil. Dengan cepat Lu berencana menyerang balik, tapi Rengetsu itu malah tiba-tiba melepaskan tongkatnya yang membuat Lu itu kehilangan keseimbangannya. Dan di saat Lu kehilangan keseimbangannya, Rengetsu menyerang Lu memakai jurus yang sama seperti yang Sonia pakai waktu itu, pakai tenaga dalam itu. Akibat serangan itu, Lu pun terpental jauh hingga keluar arena dengan sangat keras dan dia pun kalah dari pertandingan ini. Su pun sedih melihat kekalahan Lu dan Toya pun mencoba untuk menghiburnya dengan menepuk kepalanya sambil Toya itu melihat ke arah Lu yang sangat kecewa karena kalah. Dengan ekspresi wajah yang kecewa, Lu pun kembali ke tunggul arena sambil mengambil senjata-senjatanya yang terjatuh dan bersalaman dengan Rengetsu. Setelah bersalaman itu, pertandingan kedua antara Elsie melawan Sonia pun langsung segera dimulai. Tapi kita bahas di video selanjutnya aja. Sebenarnya pingin gua lanjutin sih, tapi takut videonya itu kepanjangan dan gua nanti takutnya kelamaan ngeditnya. Jadi untuk video kali ini gua akhiri dulu sampai di sini. Kalau ada salah kata atau informasi bisa kalian perbaiki aja di kolom komentar. Terima kasih bagi yang sudah nonton dan kita akan bertemu lagi di next video. See you and